Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Permatasari dengan NIM 5213420046. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari contoh soal multiple effect evaporator. Sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan mengulas sedikit mengenai multiple effect evaporator. Jadi, multiple effect evaporator ini merupakan sebuah alat di mana uap dari sumber luar dikondensasikan dalam sebuah elemen pemanas efek pertama. Lalu suhu mendidih di mana efek pertama beroperasi cukup tinggi sehingga air menguap dapat berfungsi sebagai media pemanas untuk efek kedua. Lalu umpan untuk evaporator jenis multiple effect ini umumnya ditransfer dari satu efek ke yang lain. Oke. Dan hal ini juga menyebabkan konsentrasi produk utama untuk mencapai hanya dalam efek salah satu evaporator saja. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Bisa dilihat pada layar, yaitu boiling points atau titik didih pada evaporator triple effect. Oke, larutan dalam dengan kenaikan titik didih yang dapat diabaikan, diuapkan dalam evaporator triple effect menggunakan uap jenuh pada 121,1 derajat Celcius atau 394,3 Kelvin. Lalu tekanan pada uap pada efek terakhir yaitu 25,6 kilopascal dan koefisien dari heat transfernya itu U1 yaitu 2840, U2 1988 dan U3 1420. Lalu areanya itu sama dengan yang ditanyakan itu estimasi dari titik didih pada setiap efek evaporator. Lalu di sini ada contoh gambar juga dari multiple effect evaporator yaitu T1 harus lebih dari T2 dan T2 harus lebih dari T3. Begitu juga dengan pressure-nya. Oke, diketahui yaitu TS-nya itu 121,1 derajat Celcius atau 394,3 Kelvin dengan P3 pressure pada efek terakhirnya yaitu 25,6 kilopascal dan kita didapatkan T3 ini 65,46 derajat Celcius ini didapat dari interpolasi pada T65 dan T70. Lalu koefisien heat transfer yaitu U1 2840 dan U2 1988, U3-nya itu 1420 dan A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Ditanyakan T1, T2 dan T3. Oke. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari pressure drop terlebih dahulu dengan rumus pressure drop, jumlah pressure drop atau sigma pressure drop yaitu delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 ya, dan sama dengan T1 rated dikurangi T3. T1 rated sudah diketahui yaitu 121,1 derajat Celcius dikurangi 65,46 derajat Celcius dan didapatkan sigma pressure drop-nya yaitu 55,64 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui jumlah total dari pressure drop, kita menghitung pressure drop dari masing-masing efek, yaitu pada efek pertama didapat dari rumus sigma delta T atau sigma dari pressure drop dikali 1/U1 dibagi 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3 didapat nilai pressure drop pada efek pertama yaitu 12,56 derajat Celcius. Lalu menggunakan rumus pressure drop untuk yang kedua yaitu menggunakan rumus sigma delta T atau sigma pressure drop dikali 1/U2 atau koefisien heat transfer pada efek kedua dibagi dengan 1/U1 ditambah
2 ditambah 1/U3 dan didapatkan nilai dari pressure drop efek kedua yaitu 55,64 dikali 0,322 didapat 17,94 derajat Celcius. Lalu untuk menghitung pressure drop yang ketiga juga menggunakan rumus seperti yang di atas, namun perbedaan hanya di bagian ini atas, yaitu kalau pressure drop efek pertama yaitu 1/U1, pressure drop efek kedua menggunakan 1/U2 dan pressure drop pada efek ketiga yaitu 1/U3. Dan nilai pressure drop efek ketiga didapatkan 25,127 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari titik didih atau boiling point. Boiling point atau titik didih pada efek pertama bisa dicari dengan rumus T saturated dikurangi pressure drop efek pertama, yaitu 121,1 dikurangi 12,56 derajat Celcius didapatkan titik didih efek pertama yaitu 108,54 derajat Celcius. Lalu untuk mencari titik didih efek kedua yaitu T1 dikurangi pressure drop efek kedua didapatkan 90,6 derajat Celcius. Lalu untuk mencari titik didih dari efek ketiga yaitu T2 dikurangi pressure drop efek ketiga yaitu 90,6 dikurangi 25,127 derajat Celcius dan didapatkan nilai dari titik didih efek ketiga yaitu 65,473 derajat Celcius. Jadi, estimasi titik didih pada efek pertama yaitu 108,54 derajat Celcius, efek kedua yaitu 90,6 derajat Celcius, dan efek ketiga yaitu 65,473 derajat Celcius. Lalu ini adalah lampiran dari steam table pada A.2.29 yaitu properties of saturated steam and water pada steam table. Nah, ini kita tadi menggunakan temperatur antara 65 sama 70 interpolasi dan didapatkan tadi yaitu T3 65,46. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.